Oke teman-teman, mari kita aplaus yang meriah. Nah, beri tos dong kanan kiri. Kamu hebat, 5 orang ya. Oke, sekarang dua tangan. Dua tangan dong, ya. Energinya harus keluar semua. Oke, silakan duduk. Teman-teman, kenapa kita harus melakukannya dua tangan? Ya, karena kita mau bekerja di Prudential, berbisnis di Prudential, atau mengerjakan apapun dalam hidup kita, harus sepenuh hati. Ya, bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Dan itulah kunci kesuksesan untuk berbisnis di Prudential. Tepuk tangan dong buat Prudential. Saya senang hari ini semangat sekali. Boleh nggak ini bassnya dikurangin dikit? Ya, suara saya soalnya agak jelek, jadi mantulnya jelek. Oke, kita nyantai aja ya hari ini karena leader. Kemudian kalau saya bicara agak pahit dikit, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Makanannya kan udah bukan makanan bubur lagi ya. Betul. Makanannya sekarang nasi berbatu-batu. Jadi katul ya, perutnya harus lebih kuat. Lalu saya thank you ya pada Roy daripada Andi. Karena sudah mengundang saya, kasih kesempatan saya untuk berbagi pada teman-teman ya. Tepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa. Tahu nih bahwa Pak Andi ini pernah share di tempat kita untuk leadership. Dan berkat Pak Andi, maka banyak leader di tempat kita kemarin mencapai AD dan adil. Jadi kalau kita aja bisa menyerap banyak sekali dari Pak Andi, sekarang teman-teman yang di SB 18, bagaimana? Kok nggak kesempatannya diraih gitu? Betul nggak? Suruh training nggak datang, suruh belajar nggak hadir. Ya, jadi ini mungkin teman-teman renungkan bahwa di agensi lain, termasuk di SB 3, kita menganggap Pak Andi itu adalah pahlawan kita loh. Harus bangga dan harus bertumbuh di SB 18 ini. Siap. Setuju ya? Siapa yang yakin tahun depan cetak adil lagi satu? Nah, tepuk tangan dong ya. Karena kalau kita adil itu begitu gampang, tapi tingkat kesulitan yang lebih tinggi adalah pada saat Anda mencetak seorang adil. Dan it's not simple, tapi bisa. Buktinya yang lain banyak yang bisa. Ya. Sekarang akan saya mulai dengan satu buah cerita. Boleh slide saya ya. Ini saya bagikan waktu ADS Leader. Siapa yang ADS Leader pernah ikut sesi saya? Boleh angkat tangan nggak? Nggak ada semua ya? Pas kebetulan ya. Tapi ada kata sering saya bicarakan, terutama dari SB 3 ya. Banyak yang sudah pernah saya bicarakan. Nggak apa-apa. Prinsip utama belajar adalah repetition. Mother of learning is repetition. Jelas ya? Jadi kalau Anda sering datang di MT, Anda melihatnya begini. Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Nah, ini hati-hati. Biasanya Anda nggak tahu. Jelas ya? Jadi mother of learning is repetition. Itu harus diingat. Kalau saya dapat sesuatu, diulang lagi, ya memang itulah pembelajaran. Oke, poin ya. Saya akan mulai dengan satu buah cerita. Dulu di Afrika itu ada seorang petani. Ini Anda sering dengar lah ya, saya sering cerita ini. Siapa yang pernah lihat YouTube saya di YouTube saya? Di YouTube? Gak ada ya? Coba ini. Belum ya? Belum. Memang nggak ada. Ada ya? Ada. Jadi yang upload orang lain.
beberapa seminar saya di Bali banyak juga. Ya, tapi oke, kita akan lihat satu buah story yang sering saya ceritakan dan ini sangat-sangat berguna, apalagi teman-teman sebagai leader. Dulu di Afrika Selatan itu ada seorang petani yang sangat-sangat miskin. Saking miskinnya dia tanam apapun nggak tumbuh karena gersang. Dia coba beternak nggak bisa juga berhasil karena sangat-sangat tandus tanahnya, ya. Sampai dia stres, makanan juga satu hari cuma satu kali. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kalau bekerja itu luar biasa loh. Terus dia kirim seseorang datang. Siapa? Turis dari Belanda, nggak kenal. Terus turis itu lihat Afrika Selatan begitu indahnya, ya, peninsulanya. Saya pernah ke Afrika dan sangat-sangat indah. Itu di semenanjungnya itu oke banget. Nah, dia dia senang ketemu nih sama petani ini, petani miskin. Diajak mampir ke rumahnya. Ayolah, turis, saya jangan lihat turis. Ini cerita nyata abad 18. Kisah nyata ya, terus story. Sampai di rumahnya, dia sajikan makanan seadanya, minuman seadanya. Turis itu begitu happy. Dan ketika pulang, turis itu kasih dia oleh-oleh dari Belanda. Ini oleh-oleh saya dari Belanda untuk kamu sekedarnya. Petani juga begitu dapat oleh-oleh, apa yang dilakukan? Dia kasih balik oleh-oleh. Dia bingung, kasih oleh-oleh apa? Gua nggak punya barang berharga. Dia ambil bufet lemari hiasnya dia, banyak batu. Batunya dari mana? Batu kali yang ada di sono diambil, taruh. Kasih satu, ini saya nggak punya apa-apa nih, hiasan. Inilah hiasan bufet saya, batu-batuan. Ya, oke. Singkat cerita, setahun kemudian turis itu balik. Dia bilang, wow, Afrika begitu indah, saya mau balik. Senang nih petaninya. Terus turis itu bilang begini, oke petani, saya mau beli tanahmu ini semua. Dia punya 10 hektar. Terus petani itu bingung, loh terus saya kemana? Kamu sudah dapat tanahku, terserah kamu mau kemana daripada lu hidup miskin di sini. Oh iya ya, dia bilang. Tapi si petani pintar nih. Harga tanah itu 100.000 per meter. Dia bilang begini, dia kan nggak tahu nih turis kan. Saya ketok aja 1 juta per meter. Ya, terus dia bilang 1 juta per meter. Lu mau apa enggak? Heran nih kisahnya. Turis itu mau, bilang oke, aku ambil. Mau. Kemana? Ayo, lurah. Sana kan ada lurah ya, nggak bisa tanda tangan, cap jempol. Sertifikat berpindah. Singkat cerita, apa yang terjadi? Petani itu keluar, tidak tahu kemana, turis itu di sana. 3 tahun dari saat itu, muncul satu orang, headline, penemuan tambang berlian terbesar di dunia, The Beatles. Dan itu dari South Africa, tanah itu. Ketika dikasih, diperiksa, berlian. Dan akhirnya dibeli tanah tersebut. Bahkan konon ya, kisahnya konon nih. Tapi ini nggak tahu legenda apa enggak ya. Konon batu berlian itu terserak di pasir-pasir pantai zaman waktu itu. Dan orang nggak tahu itu berlian. Ya, konon ceritanya begitu. Singkat cerita saya mau tanya nih, yang goblok siapa? Dengerin. Petani. Jujur ya. Otaknya bumi tercepat lari. Yang goblok yang mana nih? Dengerin. Hah? Yang petani. Betul ya? Betul. Tapi dia merasa pintar loh. Dia bilang apa? Turis goblok 100.000 gua jual 1 juta. Mau? Goblok kan turisnya? Yang goblok siapa? Petani. Tidak ada yang goblok, semua berdasarkan kepentingan. Itu yang teman-teman leader harus ngerti. Tidak ada yang goblok. Artinya apa? Di mana Anda punya keyakinan, di sanalah itu. Contoh di Prudential, Anda berdiri di tambang berlian nggak? Di tambang berlian, cuma ada orang yang ngaduknya 10 meter baru keluar berlian. Ada yang perlu 100 baru keluar berlian. Ada yang 1 kilo baru keluar berlian. Tapi tetap di tambang berlian nggak? Tetap di tambang berlian. Tergantung apa? Belief kamu, belief kita. Yakin nggak yang kita injak berlian? Yes. Selama kita nggak
pindah bisnis lain atau pindah jadi karyawan. Jadi kunci di sini adalah bagaimana how you believe. Bagaimana Anda percaya bahwa yang Anda injak itu tanah berlian. Itulah yang membuat saya bertahan 17 tahun di Prudensial. Karena saya yakin ini tanah berlian. Sekarang Prudensial ada di atas gunung apa di lereng gunung? No, di lereng gunung. Kita bukan di atas gunung. Teman-teman harus ingat, 10 tahun dari sekarang, angka anak muda, sekarang kita ini, kemarin, prinsipnya gini, generasi milenial, yang sekarang kita fokuskan nih, untuk rekrut, itu 10 tahun lagi akan menguasai loh. Karena anak muda di Indonesia itu begitu luar biasa banyaknya yang usia di bawah 20 tahun. Dan 10 tahun dari sekarang mereka akan menguasai ekonomi, bukan kita-kita lagi. Dan apa yang terjadi? Diprediksi itu 60 juta penduduk menengah baru. 60 juta loh, nggak main-main. Prudensial hari ini Anda lihat banyak nggak leader yang udah kaya-kaya? Nasabah cuma 2,5 juta. You bisa bayangin berapa kekayaan kita, tambang berlian yang dibawa ini, kalau itu terjadi 10-20 tahun dari sekarang. Masih gak yakin terhadap bisnis ini. Jadi harus berbicara bukan cuma harapan ya. Kadang-kadang saya kalau lihat leader atau agent ya, agent nggak apa-apa lah ya. Tapi menurut saya leader kalau masih berharap, kita harus disiplin memberikan bukan berharap aja, tapi benar-benar dihitung, benar-benar realita, betul-betul berdasarkan data. Memang data di Indonesia-nya begitu, you harus ngerti. Take the point ya, ini. Siapa yang yakin sekarang bahwa kita ada di tambang berlian Prudensial? Saya. Nah, tepuk tangan dong, gini. Ini sorry, kita akan masuk ke materi ya. Bisnis Anda harus kerjakan dengan serius. Gak bisa Anda separuh-separuh, gak bisa hobi, gak bisa iseng, gak boleh begini. Hari ini saya niat, saya kerja. Besok saya nggak niat, saya nggak kerja. Bisa apa nggak? Nggak bisa. Anda pernah tahu Edmund Hillary, pendaki Everest? Bisa nggak suatu saat dia bangun tidur, kemudian dia, gua hobi lah, enak udaranya, gua jalan deh hiking. Tiba-tiba plung sampai ke puncak. Nggak mungkin lah, betul nggak? Saya punya teman, usianya 50 tahun ya. Teman saya petinggi salah satu asuransi. Saya nggak boleh sebut namanya. Dia hobinya mendaki gunung, usia 50. Terakhir dia daki Kilimanjaro. Tapi teman-teman, apa yang dilakukan? 3 bulan sebelum dia daki Kilimanjaro, dia treadmill 3 jam per hari. Enggak. Saya kemarin sharing kepada salah satu agent. Saya tanya begini, kamu berapa kali latihan ketemu orang? Dia bilang gitu, saya tanya begini, kamu berapa kali latihan presentasi? Dia bilang, ya saya pokoknya kalau ketemu orang 3 kali, ya itu saya latihan presentasinya di sana. Saya bilang ngawur. Kenapa? Kenapa teman-teman? Sekarang saya mau tanya ya, logical. Kita sekarang leader harus berpikir ya, bukan cuma emosi, tapi otak juga harus dipakai ya. Sekarang Anda lihat Agnes Monica. Kenapa dia bayar mahal? Apakah pada saat dia tampil itu latihannya? Latihannya sebelum tampil. Tapi coba tanya ke agen-agen Anda, berapa orang yang latihan sebelum dia ke nasabah? Kebanyakan nasabah cuma dibuat latihan kan? Anda bisa ngomong ke itu, ke agen. Nasabah itu jangan buat latihan. You kalau mau latihan itu behind the scene. Sebelum ke nasabah, you latihan ngomong, presentasi. Jangan ke tempat nasabah, you latihan. Jangan bayar murah. Kenapa orang-orang
kenapa dibayar mahal, artis dibayar mahal? Karena dari latihannya yang gila-gilaan. Ya, Agnes Monica itu latihannya sendiri 7 jam sehari loh. Hanya demi tampil 1 jam. Kalian bisa lihat, layak nggak dia dibayar mahal? Layak, jangan dilihat 1 jamnya, tetapi latihan 7 jamnya selama berbulan-bulan ini yang membuat dia dibayar mahal. Sekarang pertanyaannya, Anda leader dibayar murah apa dibayar mahal? Maunya dibayar mahal kan? Tapi pertanyaannya, sudah berapa kali Anda latihan? Termasuk latihan rekrut, termasuk latihan monitoring, termasuk latihan coaching yang nanti kita bahas dikit-dikit ya di sini. Berapa persen Anda sudah luangkan waktu untuk latihan? Tiap hari. Tiap hari langsung ke agent atau di belakang agent juga kita latihan ngomong? Saya juga belakang ini. Nah, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Itu yang terjadi. Ya, agent jangan buat latihan. Agent ingat ya, sekali lagi bukan buat latihan, tetapi sebelum ketemu agent pun kita latihan ngomong. Gitu. Saya pun sebelum tampil di sini sudah sering latihan. Saya latihan loh. Padahal saya udah speaker 20 tahun, tapi tetap hari ini latihan. Tadi aja sebelum saya tampil di mobil nih, setirin supir saya pun doa loh sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya nanti ada materi, tetapi apapun itu Tuhan kalau mau ngomong, taruh kata-katamu di mulut saya, biar saya ngomong. Jadi teman-teman, kalau Anda suatu saat dapat tugas apapun, Anda bingung mau ngomong apa, gak usah khawatir. Doa, sembahyang dulu, sholat dulu. Tuhan, taruh kata-kata di mulut saya, biar saya bisa ngomong ke nasabah dengan bagus, biar saya ngomong dengan agent dengan bagus. Kemarin saya coach sama satu agent, saya terus terang stuck ya, agak pusing dulu. Dia agent yang menurut saya agent bandel, gak tahu saya harus apa, saya ngomong apa gak didengar. Ya, kadang-kadang kita leader sering gak mengalami hal itu. Sampai Anda merasa putus asa, merasa mau ngomong apa lagi ya, udah nggak mempan. Ya, jangan khawatir. We do the best like God take the rest, menurut saya. Kalau di saat Anda udah merasa lakukan yang terbaik dan tetap agent Anda itu tetap bandel, kita punya Tuhan kok. Saya biasanya doa, Tuhan, sebelum saya coaching ya, coach agent, saya doa, Tuhan, saya nggak tahu ngomong apa lagi sama dia, tapi taruh kata-katamu di mulut saya ya Tuhan, biar saya bisa ngomongin dia. Karena saya merasa nggak mampu lagi. Take the point ya teman-teman, hal sepele yang nanti Anda bisa pelajari. Nggak bisa ya mendua hati. Saya tetap bisnis deh, prudensial. Nggak bisa, betul nggak? Saya kemarin ada satu orang agent share, nasabahnya itu dia kagum-kagum, dia bilang begini, wah saya punya nasabah itu baru buka 4 bisnis loh, masih anak umur 24 tahun, sudah punya 4 atau 5 bisnis, ada restoran, ada bisnis inilah, ada itu, ada ini. Menurut Anda luar biasa apa luar binasa? Luar binasa. Binasa. Yes, nggak ada bisnis yang bisa dikerjakan part-time, nggak bisa. Saya belajar dari Dahlan Iskan. Dia waktu mendirikan Jawa Pos, dia tulis selama 15 tahun saya fokus sama Jawa Pos. Kita kadang-kadang melihatnya ketika dia udah jadi, kita maunya gini, Dahlan Iskan kan bisnisnya banyak, selain Jawa Pos ya ada percetakan, betul nggak? Ada gedung Graha Pena, ada ini, ada itu. Ya karena kita melihatnya hari ini, coba kita lihat 15 tahun saat dia merintis, nggak ada, dan dia tulis itu di bukunya. Fokus, nggak bisa main-main, ya nggak bisa. Saya sebentar bisnis ini, ya saya baru dengar tuh ada agent yang sekarang masuk ke Gojek, Gokar, ya saya nggak ada duit, saya mau Gokar nyetir, boleh apa? Kita realistis, ya kadang-kadang mereka butuh duit. Cuma kita harus ngomongin dia, kapan you time untuk limit berhenti cari duit itu, dan kamu harus membangun bisnisnya. Ya mungkin boleh 6 jam aja, karena memang sama sekali dia nggak ada duit kan.
disuruh prospek, dia kehilangan visi. Kadang-kadang kita paksain terlalu keras. Ingat ya, bisnis tuh kayak main layang-layang. Anda paksa terlalu keras, putus layangnya. Anda lepasin sakarepmu wes, lu mau apa? Hilang loh layangnya. Yes, sir. Gak bisa, ya. Jadi harus main tarik urut. Kadang Anda krek, kadang ya, kalau dia udah mulai agak nggak enak gitu, ya udah lepasin. Ya, dikit. Tapi bukan lepasin sambil dipantau. Artinya benangnya tetap di tangan kita ya. Nggak boleh benangnya langsung dilepas gitu, nggak boleh. Tetap di tangan kita, tapi dikendorin dikit. Tekniknya begitu ya, untuk membina agent. Oke, stage of agency building yang pertama itu learning, adapting, developing, dan upgrading. Jadi pertama lu harus belajar dulu. Kemudian adapting, developing, upgrading. Saya belajar banyak dengan Pak Rinaldi ya. Pak Rinaldi itu pada saat ngomong itu Anda bisa pakai juga di acara rekrutmen. Anda bisa pakai di acara rekrutmen. Dia bilang katanya gini, agent itu kayak PKL, gampang digusur, bener nggak? Kalau ada Satpol PP, agentnya PKL hilang nggak? Hilang. Satpol PP itu apa? Ya betul. Kalau di Prudential apa Satpol PP-nya? Bukan, ya, bukan. Yang Satpol PP di Prudential itu penyakit. Agent kalau sakit nggak bisa kerja habis ya? Habis. Itu Satpol PP-nya. Apalagi mati. Coba, itu Satpol PP loh. Ya, jadi artinya apa? Artinya agent nggak abadi. Itu yang kita terapkan. Itu saya belajar loh dari Pak Rinaldi. Tapi kalau AAD itu seperti punya ruko. Ya, ruko itu bisa nggak digusur? Nggak bisa, ada SHM-nya. Tapi ruko rame bisa nggak sepi? Bisa. Bisa. Kalau ganti arus sepi. Artinya apa? AAD pun bahaya. Nggak bisa digusur memang oleh Satpol PP. Tapi Anda bahaya. Kenapa? Anda bisa rame, Anda bisa sepi. Jadi caranya gimana? Harus AD dan ciptakan AD sebanyak mungkin. Karena AD itu grosir. Jadi Anda kalau AD itu punya AAD ruko A, ruko B, di jalan ini ada ruko. Sana sepi nggak masalah, yang 8 tetap rame. Bisa ngerti ya? Itulah kenapa Anda harus rekrut dan bentuknya seperti itu. Jadi Anda nggak stres. Saya ada leader, punya agent 3. Mutabes. Saya ketawa di pengalaman ini. Agentnya sih nggak muntaber ya, tetap ke kantor tapi seenak udelnya. Ya, M3 juga telat jam 12 baru datang, padahal nggak ada kerjaan ya. Tapi nggak punya omset sama sekali. Kemudian tiap Senin saya lihat dia unit meeting sama orang-orang gitu mati. Sekarang saya kasih Anda realitis ya, realitis cara berpikir. Sekarang saya mau tanya, you nih leader kan? Kalau Anda disuruh ngangkat beban 1 ton, 1 ton API, apa yang Anda lakukan? Saya mau tanya, ambil yang paling kecil aja di sini. Siapa yang paling kecil? Muji. Yang wanita, yang paling langsing. Kamu bagaimana tekniknya ngangkat beban 1 ton? Nggak bisa Pak, kalau ini harus cari bantuan. Betul, harus cari tim untuk ngangkat kan? Sekarang kamu saya kasihin 5 orang tim, cari tim 5 yang bisa bantuin angkat. Coba cari. 1, 2, 3, 4, 5. Coba, suruh maju. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo lah. Maju. Angkat mas. Gendong. Saya ajarin tekniknya ya. Gendong. Ini takut nggak suruh ngangkat beneran. Ini
imajinasi. Di sini. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, kenapa namanya siapa? Dewi. Dewi. Kenapa Dewi pilih berlima ini? Gede. Karena adanya kuat. Percaya mereka. Yakin? Ya, tinggi. Kamu memilihnya dengan seleksi benar-benar atau asal tunjuk? Paling dekat di depan. Iya. Paling dekat di depan. Tadi kelihatan dong. Asal tunjuk. Asal tunjuk loh. Asal tunjuk. Kamu bisa bayangin begini. Aku mau. Kamu punya beban 1 ton API. Terus kamu asal tunjuk agent, angkat barang. Nggak bisa. Keangkat nggak? Nggak Jadi bisa. apa yang harus kita lakukan? Seleksi. Seleksi. Betul ya? Kita harus seleksi. Pilih siapa yang kira-kira mampu membantu saya untuk ngangkat ini dan saya bisa percaya dia dan dia percaya saya kan? Betul. Iya. Harus 2 imbang. Betul nggak? Betul. Nah sekarang saya kasih kesempatan Dewi pilih orang itu supaya bisa ngangkat beban 1 ton tadi. 1, 2. Sorry ya guys. Oh itu. Sorry. Oke. Gimana? 5. Ya. Bapak ya. Pasti lihat dari postur tubuh. Woi, gimana ya? Yakin? Tahu? Pertama mereka punya postur tubuh pasti karena dengan postur tubuh kekuatan lebih besar. Banyak nggak kita leader tertipu oleh penampilan? Betul. Penampilannya, ini ya, hatinya Hello Kitty. Kalau tes gimana? Ayo coba dites dulu. Kuat ya, kelihatan kuat. Yang pertama itu Kelihatan kelihatan kuat. penampilan kan? Iya. Betul nggak? Terus kemudian Bener kuat nggak? Ngejim Pak. Ngejim. Oh udah tahu backgroundnya nge-gym semua? Ngejim. Iya. Hah? Nge-gym kok? Perutnya bego. Salah fokus kok. Di hatinya. Fokus sih. Salah fokus. Artinya begini loh, teman-teman, Anda sebagai leader yang dimana beban itu Anda harus capai. Misalnya ada AAD, ada targetnya AD dong 1,2 M, Yes. betul ya? Nah, pertanyaannya sepele aja. Anda kan nggak bisa ngangkat beban itu sendiri ya, harus membentuk tim kan? Betul. Nah, tim seperti apa yang mau kita rekrut dan kita create ya untuk membantu kita ngangkat 1,2 M. Pulang dari sini, teman-teman leader, tolong evaluasi timnya. Orang seperti ini kan yang bisa bantu saya untuk capai goal saya. Kalau nggak bisa, apa yang harus saya lakukan? Saya harus rekrut orang baru untuk bantuin saya. Yes. Cari yang satu visi, Bu ya. Yang satu visi dong, yang mau ngangkat bareng. Yes. Kalau visinya lain, saya lain, beda. Nggak bisa. Makanya saya yang mau sama dia dan dia mau sama saya. Yang paling penting itu. Dan saya percaya dia juga orang yang bagus. Itu ya teman-teman leader ya. Thank you. Tepuk tangan ya. Kriteria seperti apa yang kita mau? Itu namanya jihad ya. Sering dikatakan, saya pikir banyak leader yang udah share ini, tapi nggak apa-apa ya. Boleh share aja gimana caranya? Sobek ya. Langsung tuh. Sama mobil. Uang admin. Uang admin. Banyak bermasalah admin. Saya punya pendamping aja. Ciham harus benar ngerti. Leader harus ngerti Ciham itu apa. Ayo, satu-satu ya. Kalau yang dari SB3 udah sering dengar Ciham. Karakter ya. Karakter seperti
yang saya mau? Apakah seorang penipu yang saya mau? Saya barusan ada yang mau saya rekrut, tapi backgroundnya udah keluar penjara 1 tahun karena penggelapan. Pusing saya ya. Saya lihat di pintu ngomong bagus. Ya kalau nggak bagus kayaknya nggak bisa nipu orang deh. Tapi pertanyaannya orang seperti ini kayak yang saya mau. Ya, itu bahaya sekali. Kemudian ini apa? IQ, nyambung. Ya, harus nyambung. Saya ngomong apa dia ngerti. Ya nggak usah pinter-pinter lah, tapi yang penting dia ngerti apa yang saya mau. HO belajar dia bisa. You bisa bayangin kalau HO aja dia ngapalinnya mati-matian, betul nggak? Itu gimana ke depan ke klien ya? Kemudian hanya apa? High energy ya. Harus orang yang energinya meluap-luap. Jangan tertipu oleh penampilan. Kadang-kadang kita lihat orang itu lemas gitu ya. Contoh ya, banyak orang lihat saya itu tertipu penampilan. Saya kalau ngomong pelan, bener nggak ya? Kadang-kadang lihat saya kasihan sama orang yang saya ajak ngomong. Ya. Kadang-kadang terus terang saya kasihan, saya bilang, aduh, saya berdosa banget ya, pulang dia pasti ke THT deh. Dipikir budak. Gak taunya saya memang ngomongnya pelan ya. Jadi high energy, harus lihat energi itu nggak harus tampil di penampilan. Energi itu bisa di dalam hatinya yang bergelora. Ya, ambisinya ada, maksudnya dia nggak bisa diem deh. Maunya ini, maunya itu ya. Itu apa? Achievement. Dia itu maunya mencapai sesuatu. Misalnya masuk ke agent, dia mesti mikir, saya pokoknya mau rookie deh. Saya maunya ini, saya mau achieve ini, ya. Saya mau jadi pemenang. Waduh, saya nggak mau loh nomor 3, saya maunya nomor 1. Nah, seperti itu, ya. M itu apa? Money motivated. Motor Twitter, ya. Tapi kalau money oriented, kesannya kok negatif ya. Jadi saya bilang money motivated. Motivasinya juga sama uang. Motivasi uang itu macam-macam ya teman-teman. Motivasi uang itu macam-macam. Contoh, saya ada teman Jakarta. Saya sebutin aja ya karena ini bagus ya. Namanya Ibu Linda Wijaya. Sangat terkenal ya. Nggak tahu juga. Itu salah satu leader besarnya Prudential. Anda harus tahu, ya. Dan dia tiap bulan income-nya sudah 1,3 miliar. Gila ya. Hari ini tetap rekrut dan tetap kerja, tetap meeting. Saya pernah tanya sama dia, untuk apa sih? Betul nggak? Apa-apa udah punya. Rumahnya saya 20 M. Kayaknya duit itu dia capai bukan baru. Udah bertahun-tahun, 10 tahun yang lalu udah segede itu. Sejak 2007. Berarti kan ngelipetnya gila kan? Cuma saya mau tanya sama dia, kenapa? Karena dia punya impian mendirikan panti asuhan di seluruh provinsi di Indonesia. Luar biasa kan? Money motivated nggak dia? Kata duit tahu. Cuma motivasinya bukan untuk uang dirinya, tapi untuk bagi ke orang. Kita carinya orang yang kayak gitu. Ya, jadi bukan berarti orang yang berjiwa sosial itu tuh negatif. Enggak. Saya punya satu tip ini ya, Kusipora ini ya. Ini orangnya sangat berjiwa sosial loh teman-teman. Ini teman-teman kalau mau acara sosial boleh ajak dia ya. sampai lupa kerjanya ya. Ya jangan sampai lupa Bu ya. Fokusnya di sini bukan di sosial. Cuma pertanyaannya begini, you money motivated untuk sosial, prinsipnya gampang. You mau kasih dia 100 juta atau kasih dia 1 miliar? Oke, saya mau panti asuhan, saya mau kasih 100 juta atau 1 miliar? Gitu kan? Artinya apa? You kalau income-nya 100 juta, mana bisa you kasih panti asuhan 100 juta? Habis, Anda makan apa? Tapi kalau income Anda 1 miliar kayak Linda Wijaya,
dia tiap bulan kasih panti asuhan 100 juta, Nggak masalah. nggak masalah, benar nggak? 10%-nya dia kasih. Take the point. Jadi money motivated itu seperti ini. Nah, pertanyaannya begini, nih leader bisa nggak menilai ini dari pertama kali kita kenal orang? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Anda agent get nggak apa-apa, terima aja. Rekrut sembarangan nggak apa-apa. Anda dihina orang, Van rekrutanmu kok mau macam-macam nggak karu-karuan, terserah. Karena kita belum bisa nilai. Tapi siapa yang bisa nilai nanti? Setelah 3 bulan baru Anda nilai. Kalau agent Anda jangan batasin. Dia kalau makin Anda batasin rekrut, dia nggak rekrut. Bebaskan aja, terserah deh. Pokok kaki 2 hidup. Gitu. Orang hati bisa ngomong ya. Kaki 2 hidup. Nah, siapapun, tapi yang bikin seleksi Anda. Leader itu yang bikin seleksi, bukan dia. Kenapa? Dia nggak bisa, dia nggak punya toolnya. Anda punya keahliannya. Tapi hati-hati juga, kalau Anda misalnya juga baru belajar rekrut dan pembina tim, Anda harus pakai yang di atasnya lagi, yang lebih pengalaman. Ya, kalau perlu tuh diskusi. Contoh, ada leader saya datang ke saya, tanya, Van, saya punya 4 agent. Agent A itu begini. Agent B begini. Menurut kamu gimana? Itu namanya diskusi. Kepada siapa? Kepada orang yang lebih pengalaman. Anda jangan pakai selection sendiri, kadang-kadang salah. Nanti orang bagus Anda buang, orang jelek Anda ambil, gara-gara Anda nggak mampu melihatnya. Jadi kita memang perlu 1-2 kacamata yang lain untuk bantuin kita melihat orang itu. Ya, sambil begini, misalnya kayak tadi ya, Dewi ngumpulin tim, ngangkat 1 miliar. Tanya sama leadernya, misalnya Pak Andi, bisa nggak saya akhir tahun bersama-sama ngangkat 1 ton FDI ini bersama tim? Kita evaluasi satu-satu. Ya, kemarin saya mengagetkan ya. Saya panggil beberapa leader di SP3, mungkin teman-teman di sini ada 1-2 yang saya panggil. Saya evaluasi timnya. Ini gimana? Coba kamu ceritain. Ini gimana? Dan yang lebih tragis, setelah keluar dari sana, baru sadar ternyata timnya nggak bisa ngangkat tuh beban semua. Kalau enggak kan dia berpikir gitu kan, ya saya 1,2, nanti akhir tahun dia kaget-kaget. Aduh, bisnis prudensial tuh jelek ya, gagal semua. Nah gimana yang direkrut orang yang loyo-loyo? Itu kalau suruh ngangkatin beban yang berat, nggak mungkin ya. Evaluasi, pulang dari sini PR teman-teman, lihat daftarnya, evaluasi satu-satu dan tanya sama diri sendiri, orang seperti ini bisa nggak ngangkat beban saya? Bareng-bareng, ya, bukan saya diam-diam enggak ya, bareng-bareng, gitu. Saya terus ya. Ini tinggal ditarik ya. Nah, oke. 8 basic sales ini saya nggak mau bahas satu-satu karena waktunya nanti lama banget. Tapi prinsipnya sepele aja. You harus menguasai selling skill, recruiting skill, training dan ngajar harus bisa, ya. Supervisi, monitoring, coach, people skill, public speaking dan leadership. Ini kita nanti akan bahas satu-satu ya. Selling skill, mulainya di sini nih. Prospecting ya. Saya pikir ini nggak perlu saya bahas, ini kan materi agent ya. Prospecting, approaching, tau kan? Finding, habis presentation, HO, technical closing, sales, after sales service, balik lagi ya. Nah ini saya tulis 2 tambah 2. Artinya apa? Ada prospek 2, ada dapat referensi 2. Udah selesai. Itu ya. Terus recruiting skill sama, prospecting, approaching, fact finding, presentasi, HO, fast start, jadi agent. Masuk ke prospecting. Kenapa saya tulis 2 kali 2? Ya, nggak apa-apa ya nih, saya naik turun ya, supaya teman-teman punya pengertian yang benar. Saya kalau ngajar teman-teman agak membosankan, mohon maaf, karena saya kadang-kadang tuh ngasih
orang berpikir gitu. Maksudnya bukan berpikir, pengertiannya harus benar. Karena menurut saya gini, suatu saat saya bisa nggak ada. Kalau saya nggak ada, teman-teman itu modalnya bukan semangat, modalnya adalah cara berpikir. Ya, bisa aja cara berpikirnya salah nanti. Saya terus ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Pinter ya, lulus SD saya. Tepuk tangannya bukan tepuk tangan IAD deh. Ayo. Satu kali 1 1. ya. 2 tambah 2 pinter. 2 kali 2 3 tambah 3 3 kali 3 Nah, sampai sini aja ya. Oh, 10 nanti pelajaran SD ya. Oke, saya masukin gini. Ini adalah prospek nasabah. Ini adalah rekrut. Ini pengertiannya harus ngerti dulu ya. Prospek nasabah 1 tambah 1 berapa? 2. Rekrut 1 kali 1 1. Ini Anda akan shock. Pada saat Anda masuk ke dunia rekrut, income Anda akan turun separuh. Yes. Harus ngerti ya. Pada saat Anda masuk dunia rekrut, income Anda turun, bukan tambah naik. Karena Anda masuk ke dunia belajar bisnis. Gak gampang. Harus dimengerti. Makanya pada saat Anda rekrut gagal, gak usah khawatir. Jangan merasa bahwa Anda gagal di Prudential. No, karena Anda belajar bisnis, belajar rekrut. Ya. 2 tambah 2 tahun kedua sama dengan 4. Tahun kedua income-nya sama. Tapi pertanyaannya, energi yang Anda keluarkan mana lebih besar? Rekrut. Bener nggak? Ini jualan itu 3 kali ketemu, 5 kali ketemu, nggak mau yang enggak. Ketemu 2 jam, habis jadi polis, udah paling telepon happy birthday kan? You rekrut mana bisa? You rekrut dia ada jadi pasanganmu. Tiap hari ketemu, bahkan kita ketemu agent lebih banyak dari ketemu pasangan kan? Buang waktu, bukan buang ya, mohon maaf. Investasi waktu besar, kelihatan hasilnya sama, tapi Anda akan merasa begini, aduh capek ya rekrut itu ya, bina tim itu susah ya, rekrut susah, enakan jualan deh. Nah salah besar, karena di awal Anda harus mengerti, ini Anda masuk dunia bisnis, perlu waktu, perlu belajar, dan perlu fondasi yang kuat. Makanya hasilnya nggak gede-gede. Tapi kalau Anda terusin di tahun ketiga, lihat penghasilan rekrut Anda lebih besar. Dan ini ngelipetnya gila. Kalau sudah tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, itu akan gila-gilaan. Ini harus Anda sadari. Ya, jadi kalau sudah mengerti ini, Anda nggak akan stres lagi kalau tim Anda nggak jalan. Kenapa? Ya namanya belajar. Udah wajar income Anda turun. Nah, supaya nggak turun bagaimana? Anda harus ngerti nih. 2. Ada bisnis di Prudential ini kan tujuannya cuma 2 aja. 1 cari duit, 2 cari waktu kan? Betul nggak? Suatu saat nanti saya panen waktu. Kan 2 aja tujuannya, ya. Yang lain itu aksesoris lah. Kalau cari duit, pertanyaannya sekarang, saya mau cari duit atau cari waktu di Prudential hari ini? Cari waktu, berarti hari ini saya udah punya banyak duit dong. Nggak butuh duit lagi. Harus pengertiannya benar ya. Hari ini, bicaranya hari ini, bukan nanti. Nanti saya cari waktu, benar nggak? Hari ini saya cari